Squid Game ini series yang rilis di tahun 2021 bercerita tentang mereka yang terlibat banyak hutang hingga suatu saat datang seorang yang menawarkan hadiah besar jika mereka menang dalam permainan yang diberikan. Kita ngelihat dari sisi Sung Gi Hun, seorang bapak yang terlibat banyak hutang, anak perempuannya juga ikut dengan ibu dan ayah barunya. Selain itu orang tuanya dia juga perlu biaya untuk berobat, jadi bisa dibilang dia lagi berada di titik bawah. Dan ketika tawaran ini datang, dia nggak punya banyak pilihan selain untuk ngambil tawaran untuk bermain di sini. Itu aja yang bisa gue bilang tanpa harus spoiler ya. Dan game atau permainan yang ada di sini ini cenderung ke era dulu. Tentu beda dengan yang ada di Indonesia sih. Kalau di Indonesia kan dulu ada Menta Benteng, Petak Umpet, Tak Jongkok. Dan ini versi Koreanya. Tapi karena gamenya cukup simple, jadi gampang untuk kita mengerti. Dan setiap orang yang kalah juga akan dihitung gugur atau dibunuh di tempat sampai semuanya berjalan dan tersisa satu orang. Setelah gue tonton, menurut gue porsi gamenya lebih sedikit dari yang gue kira. Ini lebih ke psikologis para pemainnya ya. Apa aja yang mereka lakukan selama berada di dalam tempat isolasi tersebut. Mulai dari bentuk grup sampai kubu-kubuan gitu. Dan hal-hal lainnya yang nggak bisa gue bilang karena akan spoiler ya. Jadi sepanjang series ini kita akan melihat apa aja yang terjadi dengan orang-orang di sini sih. Dan semakin lama semakin nunjukin sisi asli manusia. Sepertinya ini sih yang mau disampaikan ke para penonton ya. Kalau kita berada di tempat yang terpojok, dalam hal ini yang benar-benar terpojok, kita akan nunjukin sisi aslinya kita. Dan semua terlihat di sini. Premis di series ini juga sekilas mirip dengan Hunger Game atau mungkin film Battle Royale. Karena gue juga belum pernah nonton Battle Royale ya. Tapi intinya ini bukan hal yang baru sih. Dengan tipe sekelompok orang ditaruh di suatu tempat dan diadu sampai ada pemenangnya. Yang menurut gue ada sedikit perbedaan itu dari sisi explore-nya. Maksud gue gini sih, gue nggak sangka mengeksplor beberapa probabilitas ya. Kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana gitu. Karena peserta di sini tuh pinter-pinter gitu dan mencoba untuk mencari cara lain sih untuk mendapatkan uang ini tanpa harus bermain ya. Bisa dibilang mencoba untuk beat the system, terutama di awal-awal. Dan itu ngebuat series ini jadi lebih menarik sih. Dan entah kenapa ngingetin gue dengan film Parasite juga. Mungkin karena sama-sama ngebahas mengenai poverty ya. Sebuah topik yang cukup relatable, terutama di saat sekarang. Kalau kata Elliot dari Mr. Robot sih, 1% dari 1% yang mengontrol semuanya dan kelihatan banget kalau ada yang mencoba untuk bermain sebagai Tuhan ya. Banyak juga pesan yang mau disampaikan dan gue rasa semakin ke akhir kita akan ngerasa atau kita akan sedikit mengerti pesan apa sih yang mau dikatakan. By the way, ada satu game yang menurut gue pinter banget yang dilakukan oleh sutradara untuk menggali karakter ya. Ini ada di episode 6 karena di episode sebelumnya cukup tense, tapi di game ini dari sisi pace cenderung lebih santai walaupun tetap ada unsur ketakutannya. Dan di sini kelihatan banget sih sifat asli dari masing-masing karakter yang ada di game ini. Dan karena sepanjang series ini gue agak sedikit keganggu ya dengan logo Squid Game-nya.
Karena ngingetin gue akan suatu hal dan gue nggak keinget ini logo ngingetin gue akan hal apa gitu. Dan baru sampai episode 4 dan 5 gue baru nyadar dan ini tuh mirip dengan logo PlayStation, cuma kurang X-nya aja. So, Squid Game layak ditonton apa enggak? Menurut gue iya. Series terbaik tahun ini apa enggak? Menurut gue enggak sih. Tapi menghibur gitu. Sangat bisa ditonton secara maraton ya. Karena gue selesai satu season ini kurang dari 24 jam. Nggak ngebosenin. Anyway, itu review dari gue tentang Squid Game. Sekarang gue akan masuk ke bagian opini gue. Ini udah karena spoiler. Jadi gue kasih warning dulu. So, ini spoiler. Di ending series ini menggunakan time jump 1 tahun setelah kejadian. Untungnya beberapa hal terselesaikan dengan manis ya menurut gue. Twist di akhir enggak kena lagi di gue. Karena gini ya, formula series sekarang tuh sepertinya harus ada twist gitu. Kalau dulu sih cukup oke ya. Cuma belakang ini jadi rada repetisi. Agak sayang sih. Karena agak kurang kena di gue. Ini menurut selera gue ya. Gue sendiri lebih suka kalau si kakek itu meninggal ketika main gundu. Karena akan lebih kena aja menurut gue, lebih berdampak, lebih punya impact. Dan beberapa kali gue kira di bagian endingnya akan selesai di sini. Ternyata masih lanjut. Dan gue kira akan selesai di sini juga dan ternyata masih lanjut. Mungkin ada sekitar 2 kali atau 3 kali gitu. Kalau dia nutup di kereta sih tanpa ada Gong Yoo ya, agentnya Squid Game, menurut gue itu pas gitu. Cuma ini masalah selera aja sih mengenai ending. Dan nggak tahu bakal ada season 2-nya atau enggak. Anyway, that's it. Pendapat gue tentang Squid Game. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.